Bayangkan saat kamu sedang menikmati senja di tepi sungai, tiba-tiba melihat seseorang terjatuh ke dalam air. Tanpa pikir panjang, kamu terjun menyelamatkannya. Itulah yang dilakukan Randy, pemuda Indonesia yang jauh dari rumah di Amerika, yang tanpa sadar mengubah hidupnya dan seorang wanita bule cantik selamanya. Kisah mereka bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang keberanian dan kehilangan. Siap menyelami perjalanan penuh haru dan inspirasi ini? Apa kabar sahabat Wafira hari ini? Silahkan absen di kolom komentar dari kota mana saja. Simak kisahnya sampai akhir agar mengerti inti dari cerita ini, dan dukung terus channel Wafira Story agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Hembusan angin gurun yang panas menerpa wajah Randy, pemuda 22 tahun asal Jawa Tengah, saat ia berdiri di depan kandang sapi besar di peternakan tempatnya bekerja. Arizona, negeri yang jauh dari kampung halamannya, terasa kering dan asing. Sudah hampir 1 tahun ia bekerja sebagai TKI di sebuah peternakan milik keluarga kulit putih bernama Thompson, di pinggiran kota kecil bernama Flagstaff. Pekerjaan di peternakan bukan hal mudah. Setiap hari Randy bangun pukul 4 pagi, mencangkul kandang, memberi makan ternak, membersihkan kotoran, dan terkadang membantu dokter hewan saat ada sapi yang sakit atau akan melahirkan. Keringat menjadi teman setia. Tubuhnya yang dulu kurus, kini mulai berisi karena kerja keras yang tak kenal waktu. Tapi di balik kerja keras itu, ada tekad besar yang mendorongnya. Ia ingin membangun rumah untuk ibunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki di Indonesia. "Ibu, tunggu Randy pulang bawa rezeki," bisiknya lirih tiap kali malam tiba, dan ia menatap langit Arizona yang luas dan sepi. Ia sering menatap layar ponsel, memperhatikan foto ibunya yang tersenyum di depan rumah reot dari kayu jati tua. Sinyal internet lemah, tapi cukup untuk sesekali mengirim pesan singkat. "Bu, sehat?" "Ya, Randy kerja keras di sini." Majikannya, Mr. Thompson, adalah pria tua yang tegas, tapi tidak kejam. Ia mempercayakan banyak pekerjaan kepada Randy, karena tahu anak muda ini rajin dan jujur. Meski begitu, perlakuan sebagian pekerja lain, terutama dari Meksiko dan beberapa pekerja lokal, tidak selalu ramah. Randy sering dianggap remeh. Mereka menyebutnya chicken boy, karena pernah tanpa sengaja membuat beberapa ayam keluar kandang dan berlarian ke jalan. "Don't mind them," kata Jose, satu-satunya pekerja Meksiko yang mau berteman dengannya. "You work better than any of them. That's why they don't like you." Randy hanya tersenyum. Ia tak suka membalas. Ia percaya, selama ia berbuat baik dan bekerja sepenuh hati, semuanya akan berbuah manis. Ia tak datang ke Amerika untuk bertarung harga diri, tapi untuk menabung masa depan. Hari-hari Randy dipenuhi rutinitas. Pagi di kandang sapi, siang membantu mengangkut jerami, dan malam membersihkan gudang. Sesekali, jika ada waktu luang di akhir pekan, ia akan naik sepeda tua milik Jose ke tepi sungai San Francisco, sebuah sungai jernih yang melintasi bagian utara Arizona. Di sana, ia duduk di bawah pohon, membuka bekal sederhana dari rumah, biasanya nasi, telur, dan sambal yang ia buat sendiri dari cabai bubuk beli di toko Asia. Sungai itu menjadi tempat pelariannya dari kerasnya dunia. Di sanalah ia menulis di buku catatan kecil tentang impiannya memiliki peternakan sendiri di Jawa, tentang ingin membuka kios makanan untuk ibunya, dan tentang harapan sederhana, menikah dengan gadis desa yang setia. Namun, dalam hatinya yang sunyi, Randy sering merasa seperti orang yang terperangkap dalam dua dunia. Dunia yang ia pijak, Amerika penuh tantangan dan kesepian, sedang dunia yang ia rindukan, Indonesia, terasa makin jauh dan tak tergapai. Di malam-malam tertentu, saat tubuhnya terlalu lelah untuk bangun dari kasur sempitnya, ia menangis. Dalam diam, merindukan suara ibunya yang lembut membangunkannya untuk salat subuh. Aroma nasi uduk buatan tetangganya, dan suara adzan dari surau di ujung gang. Meski hidup berat, ia tidak pernah ingin menyerah. Ia menolak untuk pulang dengan tangan kosong. Dalam pikirannya, pulang sebelum berhasil adalah bentuk kekalahan.
Ia ingin kembali sebagai pahlawan kecil untuk ibunya. Suatu hari Minggu, setelah seminggu penuh bekerja tanpa henti, Randy memutuskan untuk pergi lebih pagi ke tepi sungai. Angin siang bertiup lembut di tepi sungai San Francisco, membelai pucuk-pucuk pohon pinus dan menggoyangkan permukaan air yang tenang. Di kejauhan, sorak-sorai terdengar dari sekelompok anak muda kulit putih yang sedang bermain kayak dan kano. Randy menyesap teh manis dari termos tuanya, duduk bersandar di batu besar, dan mengamati mereka sambil mengunyah roti tuna yang tinggal separuh. Pemandangan itu bukan hal baru baginya. Setiap akhir pekan, sungai ini memang jadi tempat warga lokal berolahraga air. Tapi ada satu hal yang berbeda hari itu. Mata Randy terus tertuju pada seorang gadis berambut pirang yang tertawa, lepas dari atas kayak berwarna merah. Wajahnya cerah seperti pagi hari, dan suara tawanya mengalun seperti lagu riang di tengah kesunyian Randy. Perempuan itu mengenakan topi putih dengan kacamata hitam menggantung di kerah bajunya. Ia mendayung dengan lincah, kadang melambat, lalu mendayung cepat, membuat cipratan air ke temannya yang ikut tertawa. Randy hanya tersenyum kecil. Ia tak pernah merasa tertarik dengan bule, apalagi membayangkan berkenalan. Dunia mereka terlalu berbeda. Tapi gadis itu entah mengapa terasa akrab, seperti mimpi masa kecil yang belum selesai. Tiba-tiba, keceriaan berubah menjadi kepanikan. Dari kejauhan, kayak si gadis tampak oleng. Salah satu dayungnya tersangkut di batang kayu besar yang mengapung. Ia mencoba membebaskan diri, tapi kayaknya justru berputar tak terkendali. Suara tawa berubah menjadi jeritan. Air memercik tinggi saat tubuh si gadis terjatuh ke sungai. Arus bawah ternyata cukup deras di titik itu. Gadis itu panik. Tangannya mencakar-cakar permukaan air, kepalanya beberapa kali tenggelam timbul. Teman-temannya berteriak panik, namun tak ada yang cukup dekat untuk membantu. Salah satu mencoba mendayung ke arahnya, tapi arus makin cepat menyeret tubuh mungil itu menjauh dari mereka. Randy refleks berdiri. Tanpa pikir panjang, ia menjatuhkan termos dan roti, membuka sepatu dan melepas jaket kerjanya. Ia berlari menyusuri batu-batu besar di tepian sungai, lalu melompat ke dalam air. Tubuhnya menghantam permukaan sungai dengan suara keras. Dingin dan tekanan air langsung menusuk kulitnya, tapi ia tak peduli. Pandangannya tertuju pada sosok si gadis yang mulai terhanyut ke tengah. Nafasnya berat, tapi setiap kayuhan tangannya membawanya lebih dekat ke arah gadis itu. "Aku di sini," teriak Randy. Meski ia tahu gadis itu mungkin tak mengerti bahasa Indonesia. Tapi nalurinya bicara. Ia harus cepat. Tangannya akhirnya berhasil meraih lengan gadis itu. Ia memeluk erat tubuhnya yang menggigil dan nyaris pingsan. Dengan kekuatan, yang tersisa Randy berenang ke tepian, melawan arus yang makin ganas. Kakinya menjejak dasar sungai saat ia mendekati tepi, lalu menyeret tubuh mereka berdua naik ke atas batu besar. Begitu sampai di atas, Randy langsung menelentangkan tubuh gadis itu dan memeriksa napasnya. Ia terbatuk-batuk hebat, memuntahkan air sungai dari mulutnya. "You okay?" Randy bertanya. Napasnya tersengal. Gadis itu membuka mata, batuk 2 kali, lalu menatap Randy dalam kebingungan. Matanya biru terang, seperti langit Arizona di musim gugur. I think so," katanya pelan. "You saved me?" Randy mengangguk. "I see you fall. I help." Beberapa saat kemudian, teman-teman si gadis datang. Satu persatu naik ke daratan, membantu menenangkan dan menyelimuti temannya dengan jaket. Mereka mengucapkan terima kasih berkali-kali, tapi perhatian gadis itu hanya tertuju pada Randy. "Wait, what's your name?" tanyanya pelan sambil menarik napas dalam-dalam. "Randy," jawabnya singkat. Ia merasa canggung. "Randy," gadis itu mengulang. "I'm Emily, thank you. You really saved my life." Beberapa jam setelah kejadian itu, Emily tetap tak bisa mengalihkan pikirannya dari Randy. Ia duduk di dalam mobil sahabatnya yang membawa mereka pulang, tapi pikirannya terus kembali ke tatapan mata pemuda Asia itu. Tenang tapi kuat, seperti air sungai yang baru saja hampir menelannya. Keesokan harinya, Emily memutuskan kembali ke sungai.
Ia tidak tahu pasti apakah Randy akan ada di sana, tapi sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk pergi. Ia ingin melihatnya lagi, bukan hanya karena ingin mengucapkan terima kasih, tapi karena hatinya merasa terikat. Sejak kecil Emily dibesarkan dalam keluarga yang mapan, dengan segalanya tersedia, tapi tidak ada satupun momen dalam hidupnya yang membuatnya merasa hidup, seperti saat Randy menariknya dari sungai. Dan benar saja, di tempat yang sama, di bawah pohon pinus besar, Randy duduk sendirian. Ia sedang menulis di buku catatannya. Wajahnya serius. Emily melangkah mendekat dengan hati berdebar. "Hey, hero," sapa Emily sambil tersenyum. Randy menoleh, terkejut, lalu berdiri gugup. "Oh, hello. Aku nggak yakin kamu bakal ada di sini, tapi aku berharap." Randy tersenyum kecil, lalu mengangguk sopan. Ia tak tahu harus berkata apa. Emily terlihat sangat berbeda dari hari sebelumnya. Pakaiannya rapi, rambutnya terikat, dan matanya masih menyimpan kehangatan yang sama. "Boleh duduk?" tanya Emily sambil menunjuk ke batu di sampingnya. Randy mengangguk lagi. Mereka duduk. Berdampingan dalam diam beberapa saat, hanya suara angin dan burung yang terdengar. "Kamu tinggal di sekitar sini?" tanya Emily kemudian. "Kerja peternakan. Arizona Ranch, jauh sedikit dari sini," jawab Randy dalam bahasa Inggris terbata-bata. Emily menatapnya dengan kagum. "Hebat kamu bisa bahasa Inggris. Saya nggak tahu kamu orang Indonesia kemarin." Randy menggaruk kepala, malu. "Sedikit bisa, belajar, hebat." Emily tersenyum lalu memandang sungai. "Kamu tahu, kalau kamu nggak datang kemarin, mungkin aku sudah..." Ia tak melanjutkan. Tapi Randy paham. Ia hanya menjawab pelan. "Tuhan yang gerakan saya mungkin." Mereka kembali diam, tapi tidak canggung. Diam yang tenang. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang belum bisa mereka namakan. Tapi keduanya merasakan hal yang sama. Ada ikatan, meski belum tahu akan dibawa kemana. Emily bukan lagi sekadar gadis Amerika yang tersesat di arus sungai, dan Randy bukan lagi TKI yang tenggelam dalam kerasnya dunia asing. Mereka telah menjadi bagian dari kisah satu sama lain. Dan seperti arus sungai yang tak bisa ditahan, pertemuan itu akan membawa mereka ke arah yang lebih dalam, lebih tak terduga. Sejak kejadian di sungai itu, hari-hari Randy berubah. Sebelum mengenal Emily, hidupnya hanya berkisar antara bangun pagi, bekerja di peternakan, dan tidur larut malam dengan tubuh lelah. Namun kini, pikirannya tak bisa lepas dari wajah gadis Amerika berambut pirang yang senyumnya selalu terbayang di kepala. Emily juga merasakan hal yang sama. Sejak Randy menyelamatkannya, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam dalam hatinya. Ia merasa aman setiap kali mengingat tatapan pemuda Indonesia itu. Meski mereka hanya 2 kali bertemu, Emily tahu ada yang berbeda dengan Randy. Sederhana, tenang, tapi penuh ketulusan. Suatu sore, Emily memberanikan diri mengirim pesan lewat media sosial. Ia mendapatkan kontak Randy setelah mencarinya lewat salah satu temannya yang ikut saat kejadian di sungai. "Hey Randy, ini Emily, yang kamu selamatkan dari tenggelam itu. Apa kamu punya waktu akhir pekan ini? Aku pengen traktir kamu makan siang. Gantian, sekarang aku yang bantu kamu supaya nggak kelaparan." Randy membaca pesan itu sambil tersenyum kecil. Ia ragu-ragu membalas, tapi pada akhirnya ia mengetik. "Hai Emily, terima kasih. Saya bisa hari Minggu sore. Kamu pilih tempatnya, saya datang." Hari Minggu sore itu menjadi momen yang akan selalu mereka kenang. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota Flagstaff, tempat yang tidak terlalu ramai, tapi hangat dan nyaman. Emily datang dengan gaun kasual berwarna biru muda, dan Randy mengenakan kemeja putih yang masih ada bekas setrika dari semalam. "Aku senang kamu mau datang," sapa Emily sambil duduk di seberang meja. "Saya juga senang," jawab Randy dengan logat yang masih kental, tapi membuat Emily justru merasa nyaman. Mereka memesan makanan, Emily dengan sandwich dan kopi hangat, sementara Randy memilih ayam goreng dan nasi, satu-satunya menu yang sedikit menyerupai makanan kampung halamannya. Obrolan mereka awalnya canggung, tapi perlahan mencair.
Emily banyak bertanya tentang kehidupan Randy di Indonesia, dan Randy bercerita dengan penuh semangat, meskipun harus sering mencari kata-kata dalam bahasa Inggris. "Aku penasaran," tanya Emily sambil mengaduk kopinya. "Kenapa kamu bisa sampai kerja di sini di Arizona? Banyak banget tempat lain di Amerika." Randy menghela napas. "Saya anak kampung, dari Jawa Tengah. Saya ikut program kerja, harus bantu keluarga di rumah. Ayah saya sudah tidak ada, ibu kerja di sawah. Adik saya masih sekolah." Emily terdiam sejenak. "Kamu luar biasa, Ren. Di umur segini kamu sudah tanggung jawab sebesar itu." Randy hanya tersenyum kecil. "Saya cuma lakukan yang bisa." Kemudian, giliran Randy yang bertanya, "Emily kerja apa?" "Aku masih kuliah, semester akhir. Ambil jurusan fotografi. Sambil kerja paruh waktu di studio foto dekat kampus," jawab Emily dengan semangat. "Dan hobi traveling. Makanya suka ke alam kayak sungai kemarin." Randy mengangguk. "Kamu berani, tapi hati-hati lain kali. Sungai itu bisa bahaya." Emily tertawa kecil. Iya, aku sudah tahu sekarang. Makanya, aku butuh pemandu lokal." Godanya sambil menatap Randy. Wajah Randy sedikit memerah. Ia tertawa gugup, tapi hatinya hangat. Setelah makan, mereka berjalan di taman dekat kafe. Matahari mulai tenggelam, langit Arizona berubah warna jingga keemasan. Di bawah cahaya temaram itu, Emily dan Randy berjalan beriringan. Sesekali tertawa, sesekali terdiam. Emily panggil Randy pelan setelah beberapa saat. "Ya? Kenapa kamu mau ketemu saya lagi? Saya cuma TKI. Kerja kasar. Kamu kuliah, orang Amerika, cantik pula." Emily menatap Randy, lalu berhenti berjalan. "Karena kamu manusia, Ren. Dan kamu, baik, jujur, menyelamatkan aku tanpa mikir. Aku merasa nyaman sama kamu. Itu cukup buatku." Kata-kata itu seperti menampar semua keraguan Randy. Ia merasa seperti sedang mimpi. Seorang gadis bule, dari dunia yang jauh berbeda, menganggapnya lebih dari sekadar pekerja kasar. Randy tidak langsung menjawab. Tapi di dalam dadanya, sesuatu mulai tumbuh. Rasa yang selama ini ia pendam karena takut, perlahan berubah menjadi keyakinan. Hari-hari berikutnya mereka semakin sering bertemu. Emily sering datang ke peternakan tempat Randy bekerja, membawa bekal makanan, atau sekadar mengobrol saat istirahat. Teman-teman Randy di peternakan sempat heran melihat bule cantik yang sering muncul, tapi Randy hanya menjawab dengan senyum. Mereka juga mulai punya tempat favorit untuk bertemu, sebuah bangku kayu di tepi padang rumput yang menghadap ke barisan pegunungan jauh di utara. Di sanalah mereka saling bercerita, saling mengenal, dan tanpa sadar menumbuhkan cinta. Namun, dalam senyuman itu, tetap ada keraguan di hati Randy. Ia tahu, waktunya di Amerika tidak lama lagi. Visa kerjanya hanya berlaku beberapa bulan lagi. Dan di rumah, kabar tentang ibunya yang mulai sakit-sakitan mulai masuk lewat telepon dari adiknya. Pada suatu malam, saat mereka duduk bersama di bawah langit berbintang, Randy akhirnya membuka isi hatinya. "Emily, saya mungkin pulang sebentar lagi. Visa saya hampir habis. Dan ibu saya sakit." Emily terdiam. Ia tahu momen itu akan datang, tapi mendengarnya langsung dari mulut Randy membuat dadanya sesak. "Kamu harus pulang," jawab Emily pelan. "Keluarga itu segalanya." Randy mengangguk. "Tapi saya takut, kita akan hilang kontak. Kamu akan lupa saya." Emily tersenyum, lalu menggenggam tangan Randy. "Aku nggak akan lupa, karena kamu sudah jadi bagian dari hidupku. Aku nggak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan cari jalan." Randy menatap Emily lama. Dalam hatinya, ada getaran yang tak bisa dibendung. Ia ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa ia juga mencintainya. Tapi ia hanya menjawab pelan, "Terima kasih, Emily." Dalam keheningan malam Arizona, di bawah langit yang dihiasi bintang, dua hati dari dua dunia yang berbeda saling berjanji dalam diam. Meskipun jarak dan waktu bisa memisahkan mereka, tapi cinta yang tulus tak pernah mengenal batas negara atau warna kulit.
Percikan cinta yang lahir dari keberanian, menyelamatkan, kini mulai membara. Dan keduanya tahu, kisah ini belum selesai. Hari itu, langit Arizona tampak cerah seperti biasa, tetapi hati Randy justru mendung. Tangannya menggenggam erat tiket pesawat yang baru saja dikirim lewat email dari agen tenaga kerja. Di layar ponsel, pesan dari adiknya, Rina, terus terbayang di benaknya. Mas, ibu kecelakaan. Ditabrak motor waktu mau nyebrang jalan. Sekarang di ICU. Dokter bilang kondisinya kritis. Dunia Randy seolah berhenti saat membaca pesan itu. Napasnya tercekat, pikirannya kacau. Ia tak pernah membayangkan. Di tengah-tengah momen bahagianya bersama Emily, kabar seburuk itu datang dari rumah. Ia tahu waktunya di Amerika hampir habis. Tapi ia tidak siap pergi secepat ini. Tidak dengan hati yang mulai tumbuh cinta. Dan ibu yang kini terbaring tak berdaya. Ia segera menghubungi Emily. Emily, saya harus pulang. Besok pagi, ibu saya. Kecelakaan, Henning di seberang. Lalu suara Emily terdengar lirih. Oh Tuhan, aku ikut sedih Randy. Aku bisa bantu apa? Cuma doa saja. Dan maafkan saya kalau nanti saya nggak bisa langsung kabari kamu dari sana. Ren, aku ngerti. Pergilah. Keluarga itu lebih penting dari segalanya. Aku akan tetap di sini, menunggumu. Kata-kata Emily membuat dada Randy makin sesak. Ia tak sanggup membalas. Hanya diam, menatap layar ponsel yang tiba-tiba terasa berat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia belum pernah merasa seperti ini. Begitu berharga bagi seseorang, dan dalam waktu yang sama, kehilangan sesuatu yang lain. Bandara tampak ramai seperti biasa. Tapi bagi Randy, semuanya terasa sunyi. Ia hanya membawa satu koper kecil dan ransel, usang yang sudah menemaninya sejak awal bekerja di Amerika. Saat pesawat mulai naik ke langit, Randy melihat ke jendela, memandangi hamparan tanah Arizona yang perlahan mengecil, bersama semua kenangan yang ia tinggalkan. Perjalanan ke Indonesia memakan waktu panjang. Dalam pesawat, Randy lebih banyak terdiam. Ia memikirkan ibunya, perempuan yang membesarkannya seorang diri, yang selalu mengirim doa setiap malam, dan kini terbaring dalam ruang ICU. Ia juga memikirkan Emily, gadis bule yang ia selamatkan, dan justru menjadi penyelamat hatinya. Ia tahu, cinta mereka tidak biasa. Berasal dari dua dunia berbeda. Tapi entah kenapa, hatinya percaya, perasaan itu nyata. Sesampainya di Wonosobo, udara dingin pegunungan menyambutnya. Langit mendung seakan ikut bersedih. Di rumah sederhana mereka, sudah banyak orang berkumpul. Rina berdiri di teras dengan mata bengkak. Mas. Randy turun dari mobil sambil berlari kecil, memeluk adiknya yang langsung menangis. Ibu, di mana? Rina menggeleng. Ibu udah nggak ada, Mas. Semalam, jam 2 lewat. Kami nggak sempat nunggu Mas pulang. Dunia Randy runtuh saat itu juga. Ia terduduk di tanah. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Air mata tak terbendung lagi. Ia berteriak dalam hati, memanggil ibunya. Tapi semuanya sudah terlambat. Hari-hari setelah pemakaman ibunya berjalan lambat. Randy mengurung diri di kamar. Ia tidak banyak bicara. Makan pun hanya sesekali. Rina mencoba menghiburnya, tapi ia tahu luka di hati kakaknya tak mudah sembuh. Ponselnya beberapa kali bergetar. Pesan dari Emily masuk tiap pagi dan malam. Ren, apa kabar? Aku harap kamu kuat ya. Aku di sini kalau kamu butuh cerita. Aku nggak tahu kabarmu, tapi aku masih tunggu. Randy membaca semuanya, tapi tak satu pun ia balas. Bukan karena tak peduli, tapi karena hatinya belum siap. Ia merasa hancur. Ditinggal ibunya saat ia jauh, dan sekarang ia tak tahu apakah pantas menyambut cinta saat dirinya belum sembuh. Suatu malam, Randy duduk di depan rumah. Langit Jawa penuh bintang, berbeda dengan lampu kota Arizona. Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang menenangkan. Randy menatap langit dan membayangkan wajah ibunya. Ibu, maaf. Randy pulang terlambat. Randy nggak bisa jaga ibu. Air matanya jatuh. Tapi di dalam tangisnya, ada satu cahaya yang muncul.
wajah Emily. Perempuan yang selalu mengirimkan semangat, yang tidak menuntut apa-apa, hanya ingin tahu kabarnya. Randy akhirnya membuka ponselnya, dan dengan jari gemetar, ia mengetik. Emily, maaf baru bisa balas. Ibu sudah nggak ada. Aku pulang terlambat. Aku hancur. Tak butuh waktu lama, balasan datang. Ren, aku turut berduka. Aku tahu nggak akan pernah cukup kata-kata untuk bikin kamu sembuh. Tapi aku di sini. Kapanpun kamu butuh. Randy tak membalas lagi malam itu. Tapi untuk pertama kalinya sejak pemakaman ibunya, ia bisa tidur nyenyak. Hari-hari berikutnya, Randy mulai perlahan bangkit. Ia membantu Rina mengurus sawah kecil peninggalan ibu mereka. Ia juga mulai berpikir untuk bekerja kembali, meskipun kini jauh dari negeri tempat kenangan bersama Emily tercipta. Suatu hari, saat ia sedang mencangkul di tepi sawah, suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Rina keluar memanggilnya. Mas, ada tamu, cewek, bule, mas. Randy berhenti bekerja, menegakkan tubuhnya. Keningnya berkerut. Ia berjalan cepat menuju rumah. Dan di depan teras, berdiri sosok yang tak asing. Emily, dengan ransel besar dan senyum yang gemetar. Hai Randy. Randy tertegun. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Emily, kamu nyusul ke sini. Emily mengangguk sambil menahan air mata. Aku nggak tahan, Ren. Kamu pergi tanpa pamit. Aku tahu kamu sedang hancur, tapi aku ingin ada di dekatmu. Aku ingin bilang, aku cinta kamu. Randy tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar. Ia menatap Emily lama, lalu melangkah mendekat, memeluknya erat. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena duka, melainkan haru dan cinta yang meledak dalam dada. Aku juga cinta kamu, Emily. Tapi hatiku sedang luka. Aku nggak minta kamu langsung sembuh. Aku cuma minta satu hal, izinkan aku menunggu di sisimu. Dalam pelukan di bawah langit Wonosobo yang berkabut, cinta itu tidak lagi hanya percikan. Ia menjelma api yang menghangatkan dua hati yang saling kehilangan. Kepulangan Randy memang menyakitkan, tapi kehadiran Emily menjadi harapan yang perlahan menyembuhkan. Pagi itu, kabut masih menyelimuti lembah Wonosobo ketika Randy duduk di depan rumah. Matanya menatap sawah yang mulai menghijau, namun pikirannya jauh, melayang pada sosok ibu yang tak lagi ada, dan pada gadis asing yang kini hadir dalam hidupnya. Di dalam rumah, Emily masih tertidur di kamar tamu. Ia datang hanya dengan satu ransel, meninggalkan kehidupan mapan di Arizona demi cinta yang belum tentu bersambut sepenuhnya. Randy tahu, keputusan Emily bukan keputusan mudah. Ia bukan sekadar turis atau petualang, tapi perempuan yang benar-benar rela berkorban demi cinta. Dan justru itulah yang membuat hati Randy semakin berat. Ia menghela napas dalam-dalam. Luka di hatinya masih belum sepenuhnya kering. Kehilangan ibu membuatnya seolah kehilangan arah hidup. Bahkan saat Emily hadir dengan segala cinta dan ketulusan, ia merasa belum pantas untuk menerima semuanya. Hari itu, mereka sarapan berdua di beranda rumah. Rina sudah pergi ke pasar. Emily menyeduh kopi sendiri, mencoba menyesuaikan diri dengan hidup sederhana. Aku mulai suka kopi hitam Indonesia, ucap Emily dengan senyum tipis, mencoba mencairkan suasana. Randy hanya mengangguk pelan. Di sini nggak ada kopi latte kayak di kafe. Adanya cuma kopi tubruk. Emily tertawa kecil, tapi rasanya lebih jujur, pahit tapi nyata. Kalimat itu membuat Randy terdiam. Emily memang selalu bisa menyentuh bagian terdalam dari hatinya dengan kata-kata sederhana. Emily, kata Randy akhirnya. Kenapa kamu datang sejauh ini? Hidup di sini nggak gampang. Kamu tahu itu. Emily menatap Randy dalam-dalam. Karena aku tahu, cinta sejati nggak harus selalu nyaman. Kadang cinta itu harus siap menderita. Dan aku siap, Ren. Asal kamu izinkan aku ada di sisimu. Padahal aku ini cuman buruh tani sekarang. Dulu cuman TKI. Gajiku pun cuman cukup buat makan. Aku nggak punya masa depan mewah kayak yang bisa kamu dapatkan di sana.
Emily menggeleng. Aku nggak butuh masa depan mewah. Aku cuma butuh masa depan yang jujur. Dengan kamu. Kita bisa mulai dari nol. Aku bisa bantu. Aku nggak takut miskin, Ren. Tapi aku takut kehilangan kamu. Perkataan Emily menusuk hati Randy. Ada rasa bahagia, tapi juga tekanan yang besar. Ia merasa seperti sedang diberi berlian saat tangannya masih penuh lumpur. Ia ingin membalas cinta itu, tapi hatinya masih dihantui duka. Hari-hari berikutnya berjalan lambat tapi penuh makna. Emily mulai belajar bahasa Jawa dari Rina, ikut membantu di dapur, bahkan turun ke sawah bersama Randy. Meski tubuhnya lelah, senyumnya tak pernah hilang. Penduduk desa awalnya heran melihat bule tinggal di kampung mereka, tapi perlahan mereka menerima Emily dengan ramah. Randy melihat semua itu dan merasa terharu. Tapi di balik rasa kagumnya, ada rasa bersalah yang terus menghantui. Ia masih merasa belum bisa memberi Emily kebahagiaan yang layak. Ia masih sering termenung di malam hari, memandangi foto ibunya, merasa gagal sebagai anak dan sebagai lelaki. Suatu malam, Randy mengajak Emily bicara di bawah pohon jambu dekat rumah. Suasana hening, hanya ada suara serangga malam dan angin sepoi-sepoi. "Emily," kata Randy pelan, "aku tahu kamu sudah banyak berkorban, tapi aku minta waktu." Emily mengangguk. "Berapa lama?" "Aku nggak tahu, tapi hatiku belum utuh. Aku takut aku menyakitimu nanti." Emily menatapnya dalam, kemudian tersenyum sendu. "Aku bisa menunggu, Ren, tapi aku juga ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Kalau kamu memang nggak bisa, bilang, aku akan pergi. Tapi kalau ada sedikit saja ruang buatku di hatimu, aku akan tetap tinggal." Randy menunduk. "Kamu itu terlalu baik." "Bukan baik, Ren. Aku cuma mencintaimu," setuhnya, "bahkan dengan semua luka yang kamu punya." Beberapa hari kemudian, Randy mulai bekerja sebagai buruh bangunan di kota. Ia ingin mencoba berdiri sendiri. Emily menyarankan agar mereka membuka usaha kecil, tapi Randy belum siap. Ia merasa harus bekerja keras terlebih dahulu agar bisa memberi bukti bahwa ia layak. Pagi-pagi buta, ia sudah berangkat dengan sepeda motor pinjaman. Emily biasanya sudah bangun, menyiapkan bekal nasi dan air minum untuk Randy. Meskipun hanya bisa mengucapkan hati-hati dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, Randy tahu itu berasal dari cinta yang tulus. Di tempat kerja, Randy mulai menunjukkan semangatnya. Ia bekerja keras, tak pernah mengeluh. Di sela-sela istirahat, ia sering memikirkan Emily. Ia tak ingin mengecewakan perempuan yang sudah begitu banyak mengorbankan kenyamanannya. Namun suatu hari, saat ia pulang dalam keadaan lelah, ia melihat Emily duduk termenung di dapur. Wajahnya pucat. "Emily, kamu kenapa?" tanya Randy cemas. Emily menoleh perlahan. "Aku dapat kabar dari ayahku di Amerika. Kakakku masuk rumah sakit. Parah. Aku diminta pulang." Randy terdiam. Ada rasa takut yang tiba-tiba menyelinap. Apakah ini akan menjadi akhir dari cerita mereka? "Jadi kamu akan pulang?" Emily menggenggam tangan Randy. "Aku belum tahu. Tapi aku nggak mau pergi kalau kamu belum benar-benar bicara dari hatimu." Randy menunduk. Ia tahu saat itu sudah datang. Saat di mana ia harus memilih untuk tetap menahan luka, atau berani mencintai meski hatinya belum sempurna. Dengan suara pelan, ia berkata, "Emily, aku belum sembuh, tapi aku nggak mau kehilangan kamu juga. Mungkin hatiku belum utuh, tapi kalau kamu izinkan, aku ingin mulai membangun semuanya bersamamu. Dari sekarang." Air mata mengalir di pipi Emily. Ia memeluk Randy erat, seolah memeluk seluruh luka dan harapan yang ada di hati lelaki itu. "Aku nggak butuh hati yang sempurna, Ren. Aku cuma butuh kamu dan keberanianmu untuk mencoba." Akhirnya, Emily memutuskan untuk menunda kepulangannya. Ia menghubungi keluarganya dan menjelaskan semuanya. Ayahnya, meskipun berat, akhirnya mengerti dan memberi restu. Kakaknya juga membaik setelah beberapa minggu di rumah sakit. Randy dan Emily mulai perlahan membangun masa depan mereka. Mereka membuka warung kopi kecil di pinggir jalan.
menggabungkan cita rasa kopi Indonesia dengan gaya barista modern dari Amerika. Rina ikut membantu, dan warga kampung mulai sering berkunjung. Randy masih menyesali kehilangan ibunya, tapi kini ia bisa tersenyum tanpa rasa bersalah. Ia tahu, cinta bukan soal siapa yang bisa memberi paling banyak, tapi siapa yang berani tinggal ketika semuanya belum sempurna. Dan Emily adalah bukti hidup, bahwa cinta sejati tak hanya soal kebahagiaan, tapi juga tentang luka dan pengorbanan yang diterima dengan ikhlas. Udara pagi Wonosobo yang dingin berembus lembut menyambut hari baru. Embun masih menempel di dedaunan, sementara di sudut kecil desa, sebuah warung sederhana mulai menggeliat. Warung itu berdinding kayu, beratap seng, dan dihiasi papan kecil, bertuliskan kopi cinta, Randy and Emily. Siapapun yang melihat warung itu tak akan menyangka bahwa di baliknya tersimpan kisah cinta yang panjang, penuh luka, keberanian, dan pengorbanan. Warung itu bukan sekadar tempat jualan kopi, ia adalah simbol dari perjuangan dua manusia dari dunia berbeda yang dipersatukan oleh satu hal, cinta sejati. Emily, dengan celemek coklat tua dan senyum khasnya, sedang meracik kopi pagi. Ia telah belajar dari warga sekitar cara menyeduh kopi tubruk, tetapi ia juga menambahkan sentuhan khas Amerika, kopi susu, es kopi vanila, dan bahkan kopi dengan whipped cream ala barista. Sementara Randy sibuk menata meja dan kursi, menyambut tamu-tamu, pertama mereka yang mulai datang dari penjuru kampung. "Pagi, Pak Slamet. Seperti biasa ya, kopi pahit satu?" Sapa Emily dalam bahasa Indonesia yang masih agak kaku namun penuh semangat. Pak Slamet, pensiunan guru yang kini rutin mampir tiap pagi, tertawa. "Wah, bule ini makin pintar ngomong Jawa. Mantap, mantap." "Sedikit-sedikit," jawab Emily. Tertawa kecil. Randy tersenyum melihatnya. Dulu ia ragu apakah Emily bisa beradaptasi dengan kehidupan desa. Tapi sekarang, gadis bule yang dulunya tak tahan dengan nyamuk dan toilet jongkok itu malah jadi idola warga. Ia tidak hanya diterima, tapi dicintai. Warung kopi cinta awalnya hanya tenda kecil beratap terpal di depan rumah. Modal mereka minim, tabungan. Sisa dari hasil kerja Randy di Amerika dan sedikit bantuan dari Rina. Tapi Emily punya semangat besar. Ia menggambar desain logo sendiri, menyusun menu sederhana, dan bahkan membuat media sosial untuk mempromosikan warung mereka. Rina pun membantu memasak makanan ringan, tempe mendoan, pisang goreng, dan kue-kue pasar. Emily belajar semuanya dengan antusias. Ia tak malu kotor atau panas, dan meski sering salah kaprah memasak, ia tak pernah menyerah. "Dulu aku takut jatuh miskin," kata Emily suatu malam sambil duduk di beranda, menatap bintang bersama Randy. "Tapi sekarang, meskipun penghasilan belum seberapa, aku merasa kaya. Kaya hati." Randy menggenggam tangan Emily. "Kamu tahu nggak? Sejak kamu datang, hidupku jadi punya arah. Dulu aku cuma kerja buat bertahan hidup. Sekarang, aku kerja buat masa depan kita." Tak butuh waktu lama, warung mereka mulai dikenal. Bukan hanya karena kopi dan makanan ringan yang enak, tapi karena kehangatan yang ditawarkan. Pasangan muda-mudi sering datang, duduk di kursi bambu, sambil saling menyuap gorengan. Anak-anak muda nongkrong sambil bermain gitar. Bahkan beberapa turis yang lewat ke Dieng sempat mampir karena melihat postingan Emily di Instagram. Di salah satu dinding warung, tergantung bingkai kecil bertuliskan, "Dari cinta yang diselamatkan di sungai, tumbuh harapan di negeri asing." Warung ini bukan sekadar kopi. Ini tentang hati yang memilih untuk tetap tinggal. Tulisan itu membuat banyak pengunjung tersentuh. Beberapa bahkan meminta foto bareng Emily dan Randy. Tak jarang mereka diminta jadi narasumber di acara desa atau pertemuan komunitas. Namun di balik senyum dan tawa, keduanya tahu bahwa semua ini adalah buah dari perjuangan. Mereka pernah saling ragu, pernah nyaris menyerah, tapi karena saling percaya, mereka berhasil membangun segalanya dari nol. Suatu siang, ketika warung cukup ramai, datang seorang pria berkacamata membawa kamera besar. Ia memperkenalkan diri sebagai Budi, jurnalis dari Jakarta yang sedang meliput kisah inspiratif. "Saya dengar cerita kalian dari media sosial. Saya tertarik buat angkat ke majalah.
Cerita bule yang jatuh cinta sama pemuda kampung dan bangun usaha kecil di Wonosobo. Ini luar biasa, ucap Budi. Emily tertawa kecil. Kami cuma ingin hidup dengan cinta, itu saja. Budi mengangguk sambil tersenyum. Justru karena sederhana itulah cerita kalian menyentuh. Hari itu mereka diwawancarai, difoto, dan diminta berbagi kisah sejak pertama bertemu di Sungai Arizona hingga akhirnya mendirikan warung ini. Randy sempat malu-malu, tapi Emily tetap percaya diri. Saya jatuh cinta bukan karena dia menyelamatkan saya, ucap Emily dalam wawancara. Saya jatuh cinta karena dia tulus, karena dia nggak pernah berpura-pura jadi orang lain. Dan saya tahu, saya ingin hidup dengan pria seperti itu. Beberapa minggu kemudian, kisah mereka muncul di media nasional. Banyak pesan masuk ke akun media sosial Emily dan warung mereka. Ada yang bertanya soal menu, ada yang ingin datang berkunjung, bahkan beberapa yang ingin bekerja sama membuka cabang. Namun Randy dan Emily sepakat. Mereka ingin warung ini tetap sederhana. Mereka ingin tetap dekat dengan warga, menjaga keaslian, dan ketulusan yang sejak awal mereka tanam. Kalau kita bikin terlalu besar, nanti rasanya beda, kata Randy suatu malam. Aku nggak mau kehilangan rasa rumah di warung kita. Emily mengangguk setuju. Aku juga. Warung ini bukan soal uang. Ini tentang cerita kita, dan semua orang yang percaya pada cinta. Suatu sore, langit mendung dan rintik hujan mulai turun, tapi warung mereka tetap ramai. Di pojok kanan, sepasang muda-mudi merayakan hari jadi. Di meja tengah, Pak Slamet dan teman-temannya bermain catur. Di sisi lain, sekelompok mahasiswa tertawa sambil membahas tugas kuliah. Randy dan Emily duduk di belakang meja kasir. Mereka saling tersenyum, tak perlu berkata apa-apa. Hujan mengguyur lembut atap seng, menghasilkan irama yang menenangkan. Di balik semua kelelahan, keduanya tahu. Mereka telah tiba di tempat yang mereka tuju. Bukan karena warung itu sukses besar, bukan karena mereka viral, tapi karena di warung kecil itulah cinta mereka tumbuh, disiram kesetiaan, diberi pupuk pengorbanan, dan dipanen dalam bentuk kebahagiaan sederhana. Dan di tengah gemericik hujan sore itu, Randy menggenggam tangan Emily dan berkata pelan, "Terima kasih, sudah menyusul aku ke sini, sudah percaya padaku, sudah memilih tinggal, meski bisa pergi." Emily tersenyum hangat. Aku nggak pernah menyesal. Karena cinta yang paling indah adalah cinta yang tetap tinggal meski harus dimulai dari warung kecil seperti ini. Mentari pagi menyinari lembut halaman rumah Randy yang kini sekaligus menjadi tempat berdirinya warung kopi cinta. Seiring waktu, warung kecil itu mulai dikenal luas, bahkan menarik perhatian para wisatawan yang sedang dalam perjalanan ke Dieng. Namun di balik geliat bisnis yang perlahan menanjak, sebuah bayang-bayang rintangan mulai menggelayuti hubungan Randy dan Emily. Semuanya bermula saat Pak Darto, paman tertua dari pihak ayah Randy, datang berkunjung. Lelaki berusia hampir 70 tahun itu dikenal keras dan sangat menjunjung adat Jawa. Dengan langkah tegap, ia memasuki halaman rumah, diiringi tatapan warga yang heran melihat pria tua dengan kopiah hitam dan sarung berjalan ke warung bule. Emily, yang saat itu sedang membersihkan meja, langsung tersenyum dan menyapa. "Selamat pagi, Bapak. Silakan duduk." Pak Darto hanya memandangi Emily tanpa ekspresi. Ia langsung menoleh pada Randy yang muncul dari dalam rumah. "Kowe iki piye, Ren? Bule iki sopo sejatine?" Tanyanya dalam bahasa Jawa yang kental. Randy tersenyum canggung. "Namanya Emily, Pak, pacar saya. Dia tinggal di sini sekarang. Kita kerja bareng di warung ini." Pak Darto menghela napas panjang, kemudian duduk dengan tatapan berat. "Keluarga besar kecewa, Ren. Ibukmu baru meninggal. Sekarang kamu malah kumpul ke Bokaro. Wong Londo. Keluarga mana bisa nerima?" Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Randy terdiam. Emily hanya bisa melihat dari jauh, meski tidak paham sepenuhnya, ia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Malam harinya, Randy menjelaskan semuanya pada Emily. "Dia paman dari almarhum bapakku. Salah satu orang paling dituakan di keluarga. Dia keberatan karena kita belum menikah secara adat. Buat mereka ini aib," ujar Randy.
Suaranya berat. Emily menatap Randy dengan mata berkaca-kaca. Kita bisa menikah. Aku tidak keberatan. Tapi, aku tahu ini bukan hanya soal ijab kabul ya. Randy mengangguk pelan. Ini soal restu. Keluarga besarku ingin aku menikah dengan gadis Jawa. Mereka bilang aku lupa asal-usul. Apalagi kamu, beda negara, beda agama. Semua dianggap masalah. Emily menunduk. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Wonosobo, ia merasa benar-benar asing. Keesokan harinya, kabar tentang penolakan dari keluarga Randy mulai menyebar di desa. Beberapa tetangga mulai bersikap dingin. Ada yang tadinya ramah kini hanya menyapa seadanya. Bahkan ada ibu-ibu yang tidak lagi mengizinkan anaknya bermain di sekitar warung. Emily mencoba tetap tegar. Ia tetap tersenyum, tetap menyapa, tetap menyeduh kopi dengan cinta. Tapi setiap tatapan sinis itu menyusup perlahan ke dalam hatinya. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas lantai berduri. Suatu malam, Emily menangis di dapur. Randy menemukannya duduk di sudut, memeluk lutut. Wajahnya tersembunyi di balik lengan. Apa aku terlalu memaksakan? Harusnya aku tidak datang ke sini, ucapnya lirih. Randy langsung memeluknya erat. Jangan bilang begitu, kamu bukan beban, kamu anugerah buatku. Tapi aku tak diinginkan, Ren. Aku bukan bagian dari dunia ini. Kamu adalah bagian dari duniaku, jawab Randy tegas. Kita akan buktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari segala penolakan. Tak tinggal diam, Randy akhirnya mendatangi rumah Pak Darto untuk bicara dari hati ke hati. Ia membawa oleh-oleh hasil panen kebun sendiri dan duduk bersila di pendapa rumah tua itu. Pak Lek, saya mohon dengarkan saya. Emily bukan hanya bule. Dia perempuan yang punya hati. Dia tinggal di sini, belajar bahasa, ikut kerja, bahkan rela hidup sederhana. Apa salahnya mencintai orang seperti itu? Ucap Randy penuh harap. Pak Darto menatap tajam. Randy, kamu itu harapan keluarga. Masa depan anak muda desa. Kalau kamu nikah sama bule, besok-besok warga ikut-ikutan. Tradisi kita bisa hilang. Kamu ngerti, Ora? Randy mengangguk. Saya ngerti, Pak Lek. Tapi tradisi itu bukan buat memenjarakan cinta. Saya janji, meski bersama Emily, saya tak akan lupakan budaya. Saya akan tetap nguri-uri adat. Kami bisa menikah secara adat Jawa. Kami bisa hidup dengan nilai-nilai desa. Pak Darto terdiam. Ada kegamangan di matanya. Ia melihat ketulusan keponakan, yang dulu ia anggap hanya anak nakal yang suka main layangan. Setelah lama hening, ia hanya berkata, tak pikir-pikir dulu. Tapi kamu harus sabar. Ini bukan keputusan ringan. Sementara itu, Emily diam-diam mencari guru bahasa Jawa dan belajar budaya lokal. Ia ingin membuktikan bahwa ia layak. Ia membaca tentang adat pernikahan Jawa, belajar cara menyajikan makanan tradisional, bahkan mencoba mengenakan kebaya saat ada acara selamatan desa. Perlahan, beberapa warga mulai luluh. Mereka melihat betapa tulusnya Emily mencoba menjadi bagian dari komunitas. Rina yang sejak awal mendukung, menjadi jembatan antara Emily dan ibu-ibu desa. Wong bule iki nek pancen niat, kenapa kita harus benci? Ujar Rina pada warga. Ternyata suara hati bisa lebih kuat dari bisikan tradisi. Bulan berganti. Saat bunga kopi mulai mekar, kabar baik akhirnya datang. Pak Darto datang ke warung, kali ini tidak dengan nada marah, tapi membawa senyum kecil. Emily, saya ingin kamu ikut ke rumah. Kita bicara ya, katanya pelan. Emily kaget, tapi menurut. Di rumah Pak Darto, ia disambut dengan teh manis hangat dan sepiring pisang goreng. Dengan bantuan Randy sebagai penerjemah, Pak Darto akhirnya berkata, kalau kamu benar mencintai Randy dan mau hidup di sini, maka saya restui. Tapi kamu harus janji ikut adat kami. Bukan soal pakaian atau bahasa, tapi soal nilai, hormat pada orang tua, gotong royong, dan kesederhanaan. Emily mengangguk sambil menahan air mata. Saya bersedia. Hari itu menjadi titik balik. Restu keluarga besar akhirnya diberikan, meski masih ada beberapa yang belum sepenuhnya setuju.
Tapi cinta sudah menemukan jalannya. Randy dan Emily bersiap menggelar pernikahan sederhana dengan adat Jawa di halaman rumah, disaksikan warga dan keluarga. Warung kopi cinta pun ditutup sementara waktu, digantikan oleh persiapan pernikahan. Emily memakai kebaya putih, sementara Randy mengenakan beskap dan blangkon. Prosesi berjalan dengan khidmat. Tak ada kemewahan, tapi ada kehangatan yang tak ternilai. Dan di antara tawa, air mata, dan doa, semua menyadari satu hal. Cinta yang diperjuangkan akan menemukan jalannya, bahkan menembus tembok tradisi, perbedaan, dan luka masa lalu. Langit malam Wonosobo tak pernah seindah malam itu. Bintang-bintang seolah turun lebih dekat ke bumi, menyinari pekarangan rumah Randy yang telah berubah menjadi tempat paling romantis di seluruh desa. Tirai putih melambai tertiup angin sejuk, pegunungan, lentera kecil bergelantungan di ranting-ranting pohon kopi, dan meja kayu panjang dipenuhi tamu yang tersenyum, tertawa, dan menikmati hidangan sederhana khas Jawa. Itulah malam resepsi pernikahan Randy dan Emily, malam yang tidak mewah, tetapi penuh makna. Emily duduk berdampingan dengan Randy, mengenakan kebaya krem sederhana dengan rambut disanggul rapi. Matanya berbinar ketika menatap para tamu yang hadir, sebagian besar warga desa, beberapa kerabat dari Jakarta, dan bahkan 2 orang teman dekatnya dari Amerika yang datang diam-diam sebagai kejutan. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita, dan sesekali Emily mengangguk hormat pada warga yang menyapanya dalam bahasa Jawa yang masih ia pelajari dengan keras. Randy pun tak pernah lelah menjelaskan arti setiap ucapan dan tradisi kecil yang terjadi malam itu. Setelah prosesi resmi selesai, para tamu mulai pulang satu persatu. Tinggallah Randy dan Emily duduk di halaman, ditemani suara jangkrik dan langit bertabur bintang. Malam itu, mereka berdua memilih untuk mengasingkan diri dari pesta dan kembali ke tempat di mana mereka biasa duduk bersama. Sebuah bangku kayu panjang di tepi kebun kopi. Bangku itu sudah usang, tapi di sanalah segalanya dimulai. Di sanalah Emily pertama kali bercerita tentang hidupnya di Arizona, tentang trauma masa kecilnya kehilangan sang ayah di laut, dan tentang rasa tenang yang ia temukan dalam keheningan. Wonosobo. Randy menghela napas panjang, lalu memandang langit. Bintang di sini lebih jujur dari di Arizona, ya? Gumamnya Emily tersenyum. Iya. Di sana langit selalu terang, tapi terasa kosong. Di sini, aku bisa merasakan setiap bintang punya cerita. Kamu ingat hari pertama kita duduk di sini? Tanya Randy pelan. Emily mengangguk. Kamu cerita tentang ibumu, tentang mimpimu buka warung sendiri, dan kamu bilang, kamu takut jatuh cinta. Randy tertawa kecil, malu-malu. Iya, dan sekarang aku duduk di sini, jadi suamimu. Mereka terdiam sejenak, membiarkan angin malam membelai wajah mereka. Emily bersandar pada bahu Randy. Aku tidak pernah membayangkan hidupku seperti ini. Dari tenggelam di sungai, jadi istri seorang pemuda desa di tengah gunung. Tapi, ini terasa benar. Randy merangkul Emily dengan hangat. Aku juga. Dulu, aku cuma TKI yang takut balik kampung. Karena aku malu. Sekarang aku merasa punya alasan untuk terus hidup di sini. Emily menatap wajah Randy dalam-dalam. Ren, aku ingin kamu janji sesuatu. Randy mengangguk pelan. Apa saja? Jangan pernah tinggalkan aku. Bahkan kalau nanti aku gagal beradaptasi. Bahkan kalau aku membuat kesalahan sebagai istrimu. Aku ingin kamu terus ada. Randy menghela napas, lalu menggenggam tangan Emily erat. Aku janji, tapi kamu juga harus janji. Kalau nanti hidup kita berat, kamu jangan kabur. Tetap di sini. Tetap percaya bahwa kita bisa lewati semuanya. Emily mengangguk, mata beningnya berkaca-kaca. Aku janji. Malam itu mereka berdua mengangkat kelingking, menyatukannya di bawah cahaya bintang. Janji sederhana yang tak memerlukan saksi, tapi jauh lebih sakral dari ijab kabul. Sebuah janji yang lahir dari hati yang terluka, lalu disembuhkan bersama. Hari-hari setelah pernikahan itu dipenuhi dengan rutinitas baru, sebagai pasangan suami istri. Pagi-pagi, Emily akan membantu menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan sesekali
ikut belanja ke pasar bersama Rina. Ia bahkan mulai terbiasa menawar harga dalam bahasa Jawa meski kadang-kadang salah ucap. Randy mengajarinya cara membuat kopi tubruk khas Wonosobo, dan Emily, dengan ketelatenannya, membuat versi baru yang disukai. Pelanggan, kopi tubruk dengan sentuhan kayu manis dan sedikit susu kental manis. Warung mereka semakin ramai. Banyak wisatawan yang penasaran dengan warung kopi cinta, milik bule cantik dan pemuda lokal, yang kisah cintanya sempat viral di media sosial setelah seorang vlogger pariwisata mampir dan merekam cerita mereka. Namun, tentu hidup tak selalu manis. Suatu malam, Emily terdiam cukup lama di dapur. Randy menyadarinya dan mendekat. "Kenapa sayang?" Emily menatapnya dalam. "Aku rindu ibuku, rindu rumah. Tapi aku juga tahu, rumahku sekarang di sini." Randy memeluknya. "Kalau kamu mau, kita bisa menabung buat pulang ke Amerika sebentar. Aku bisa kerja sambilan lagi. Apapun akan kulakukan untuk bahagiakan kamu." Emily tersenyum dan menggeleng. "Aku hanya butuh kamu ada. Itu sudah cukup." Kata-kata itu kembali mengingatkan Randy bahwa cinta sejati tak selalu butuh harta, tapi kehadiran, pengertian, dan kesetiaan. Malam demi malam, mereka kembali duduk di bawah bintang, membicarakan masa depan. "Kita bisa buka penginapan kecil nanti," kata Randy suatu malam, "buat wisatawan yang mau merasakan tinggal di desa." Emily langsung semangat. "Kita beri nama rumah bintang, karena semua mimpi kita lahir di bawah bintang." Randy mengangguk. "Bagus. Rumah yang terbuka buat siapapun, seperti cinta kita." Dalam keheningan malam, suara burung malam, dan gemerisik daun mengiringi mereka bermimpi bersama. Tidak semua impian mereka akan mudah dicapai, mereka tahu itu. Tapi mereka juga tahu, selama saling menggenggam tangan, segalanya mungkin. Beberapa bulan kemudian, Emily menerima kabar dari Amerika. Ibunya jatuh sakit. Perasaan bersalah langsung menghantam dada Emily. "Aku harus pulang, tapi hanya sebentar," katanya pada Randy sambil memegang tiket di tangannya. Randy menatapnya dengan berat hati. "Aku akan menunggu, tapi kalau kamu tak kembali, aku akan tetap mencintaimu." Emily menahan air mata. "Aku akan kembali, karena aku sudah berjanji di bawah bintang." Malam sebelum keberangkatannya, mereka duduk sekali lagi di bangku kayu itu. Tak banyak kata diucapkan. Mereka hanya duduk, menggenggam tangan, dan menatap langit yang sama seperti saat segalanya dimulai. Bintang-bintang kembali bersinar terang, seolah tahu bahwa cinta mereka sedang diuji sekali lagi. Dan di bawah langit Wonosobo yang abadi, janji itu terus hidup. Suasana Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih terekam jelas dalam ingatan Randy. Walau hari itu telah berlalu hampir 2 bulan. Ia masih bisa membayangkan Emily melambaikan tangan sambil tersenyum di balik kaca terminal keberangkatan, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai jatuh. Kini, Randy kembali menjalani hari-harinya seorang diri di Wonosobo. Warung kopi yang dulu mereka kelola berdua masih tetap buka, tapi terasa sepi. Setiap sudut warung itu menyimpan jejak Emily. Dari susunan meja yang ia ubah menjadi melingkar, bantal-bantal kecil hasil tangannya sendiri, hingga papan menu yang ditulis dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. "Mas, kok murung terus? Kangen?" "Bule ya?" canda Rina, adik Randy, sambil menaruh nampan berisi cangkir-cangkir kosong. Randy hanya tersenyum tipis. "Iya, Rin. Rasanya aneh. Biasanya ada suara dia yang cerewet nanya ini itu." Rina menepuk bahu kakaknya pelan. "Sabar, Mas. Dia pasti balik. Aku yakin." Tapi keyakinan itu pelan-pelan mulai diuji. Sudah hampir 2 bulan Emily pergi, dan belum ada kabar pasti kapan ia akan kembali. Telepon terakhir mereka terjadi seminggu yang lalu saat Emily menceritakan kondisi ibunya yang makin memburuk. Wajah Emily terlihat lelah, suaranya pelan. Saat itu, Randy hanya bisa menyemangati dengan kata-kata yang juga ia ucapkan untuk meyakinkan dirinya sendiri. "Aku tunggu kamu di sini." Hari-hari berjalan lambat. Pelanggan tetap masih datang, tapi sering bertanya,
Bulenya mana, Mas? Pertanyaan sederhana yang menusuk jantung Randy setiap kali terdengar. Di malam-malam tertentu, Randy masih duduk di bangku kayu tepi kebun kopi, tempat biasa mereka berbagi cerita. Ia memandangi langit, mencari bintang yang dulu menjadi saksi janji mereka. Kadang ia berbicara sendiri, seolah Emily sedang duduk di sampingnya. Aku belum pernah rindu seseorang sedalam ini, gumamnya. Sementara itu, jauh di belahan dunia lain, di sebuah rumah sakit di Arizona, Emily sedang duduk di samping ranjang ibunya. Tangannya menggenggam tangan sang ibu yang semakin lemah. Alat-alat medis berdetak pelan, memberi irama pada detik-detik yang terasa panjang dan berat. "Aku tahu kamu tidak ingin aku pergi, Mom," bisik Emily sambil menahan air mata. "Tapi hatiku sudah di Indonesia. Aku ingin kembali. Ingin hidup di sana bersama Randy." Ibunya membuka mata pelan. Tatapannya sayu, tapi senyum tipis menghiasi wajahnya. "Pergilah. Kalau dia membuatmu bahagia." Kalimat itu menghentak hati Emily. Selama ini, ia ragu. Ia takut meninggalkan ibunya yang sedang sakit, tapi juga tidak sanggup hidup terpisah dari Randy. Dan kini, dengan restu itu, ia merasa dibebaskan. 3 hari setelah ibunya meninggal dunia, Emily berdiri di depan makam membawa setangkai bunga mawar putih. Ia tidak menangis, tapi kesedihan itu tampak jelas di wajahnya. Di sela isak kecil, ia berbisik, "Terima kasih telah memberiku izin untuk kembali mencintai dengan tenang." Pulang ke rumah, Emily langsung membuka laci meja kamarnya dan mengeluarkan tiket pesawat yang sudah dipesan sejak 2 minggu lalu. Ia menatap nama di tiket itu, Emily Grace Walker, Jakarta. Tanggal keberangkatan, besok pagi. Ia lalu mengambil ponselnya, membuka layar yang sudah 2 hari tak ia sentuh, dan mengirim pesan singkat ke Randy. "Ren, aku pulang. Tunggu aku di bangku kayu kita." Di Wonosobo, malam itu langit cerah, bintang-bintang bertebaran seperti malam saat janji itu diucapkan. Randy seperti biasa duduk di bangku kayu. Hanya kali ini ia membawa gitar tuanya dan memetik senar secara acak, menenangkan diri sambil menatap langit. Ponselnya bergetar pelan. Ia melihat layar dan matanya membelalak. Pesan dari Emily. Seketika, tubuhnya berdiri. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali untuk memastikan ia tidak salah lihat. Jantungnya berdetak cepat, rasa bahagia dan haru menyerbu sekaligus. Pagi harinya, Randy bangun lebih pagi dari biasanya. Ia meminjam motor tetangganya dan melaju ke bandara di Semarang, satu-satunya tempat yang memungkinkan Emily mendarat setelah penerbangan dari Jakarta. Ia berdiri di antara kerumunan orang di pintu kedatangan, mengenakan jaket lusuh dan membawa bunga melati yang dibungkus kertas koran. Pesawat mendarat tepat waktu. Beberapa menit kemudian, dari balik pintu kaca, muncul sosok yang begitu ia rindukan. Emily, dengan rambut tergerai, koper kecil, dan senyum penuh harap. Mata mereka bertemu, dan tanpa berkata apapun, mereka saling berlari dan berpelukan erat. "Aku pulang," bisik Emily. "Dan aku masih di sini, menunggumu," jawab Randy, nyaris bergetar. Perjalanan pulang ke Wonosobo diisi dengan tawa dan cerita. Emily bercerita tentang ibunya, tentang pemakamannya, dan tentang tekadnya untuk memulai hidup baru sepenuhnya di Indonesia. Randy hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mencuri pandang ke wajah yang sangat ia rindukan. Sore itu, mereka duduk kembali di bangku kayu di kebun kopi. Senja mulai turun, langit berwarna jingga keemasan. Emily memeluk tangan Randy erat. "Aku tidak akan pergi lagi," katanya. "Aku percaya," jawab Randy. "Karena kamu bukan pulang untuk tinggal sebentar. Kamu pulang untuk kembali." Dan kali ini mereka tidak hanya membuat janji di bawah bintang, tapi juga mewujudkannya dalam kehidupan nyata, bersama, selamanya. Setelah Emily kembali dan kembali menapakkan kaki di Wonosobo, kehidupan mereka berubah menjadi babak baru yang penuh harapan dan tantangan. Rumah sederhana yang dulu hanya menjadi tempat singgah kini berubah menjadi rumah yang sesungguhnya, tempat
di mana mereka membangun mimpi dan cinta tanpa batas. Pagi itu, udara pegunungan terasa segar dan menyejukkan. Matahari baru saja menampakkan sinarnya di balik gunung-gunung hijau. Randy dan Emily duduk di teras depan rumah, menikmati secangkir kopi tubruk hangat sambil menyaksikan embun pagi berkilauan di daun-daun kopi. "Ren," suara Emily lembut, "aku sering berpikir, kenapa kita bisa bertemu? Kenapa aku bisa jatuh cinta padamu?" Randy tersenyum, menyeruput kopinya pelan. "Mungkin karena takdir, atau mungkin karena kita berdua butuh rumah." Emily menatap jauh ke arah pegunungan. "Rumah yang selama ini aku cari, bukan cuma bangunan, tapi tempat aku merasa aman dan dicintai." Randy menggenggam tangan Emily, merasakan hangatnya seperti pertama kali mereka bertemu. Seiring waktu berjalan, mereka mulai mewujudkan mimpi bersama. Warung kopi yang dulu hanya sederhana mulai diperluas. Mereka menambahkan beberapa kamar kecil yang disewakan untuk wisatawan yang datang ke Wonosobo mencari ketenangan. Emily mengambil peran aktif, tidak hanya mengelola penginapan, tapi juga belajar memasak makanan tradisional Jawa. Ia ingin memberikan pengalaman otentik bagi para tamu yang datang. Banyak wisatawan asing yang datang ke warung mereka, tertarik dengan kisah cinta unik antara Randy dan Emily. Warung kopi cinta perlahan menjadi destinasi favorit para pelancong yang ingin merasakan kehangatan desa dan kisah cinta yang menginspirasi. Namun, hidup tak selalu mulus. Ada saat ketika masalah datang tanpa diundang. Suatu hari, Randy mendapat kabar dari pihak imigrasi Indonesia bahwa ada dokumen Emily yang bermasalah, mengancam status tinggalnya di Indonesia. Randy dan Emily terkejut dan bingung harus bagaimana. "Kita harus urus ini bersama," kata Randy tegas, meski hatinya gelisah. Emily mengangguk. "Aku tidak ingin pergi, aku ingin di sini, di rumah kita." Mereka pun mulai sibuk mengurus berbagai dokumen, berkali-kali ke kantor imigrasi, bertemu dengan petugas, dan menghadapi birokrasi yang tak jarang membuat mereka frustasi. Namun semangat mereka tak luntur. Di tengah kesibukan itu, Emily dan Randy saling menguatkan. Mereka sering mengingat janji di bawah bintang, bahwa apapun rintangannya, mereka akan tetap bersama. Sementara itu, kehidupan sosial mereka juga berkembang. Randy semakin dikenal sebagai pemuda yang gigih dan tulus, sedangkan Emily menjadi sosok yang ramah dan banyak membantu warga desa dengan berbagai kegiatan sosial, seperti mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak dan membantu ibu-ibu membuat kerajinan, tangan untuk dijual. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan-jalan di pasar desa, seorang ibu-ibu tua menghampiri mereka dengan senyum hangat. "Kalian pasangan yang luar biasa," katanya. "Kami di sini senang melihat cinta kalian tumbuh di desa kami." Emily tersenyum. "Kami merasa diterima dan ingin membalas kebaikan ini." Randy menggenggam tangan Emily. "Ini rumah kami sekarang." Hari-hari mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan kerja keras. Randy yang dulu seorang TKI kini menjadi sosok inspiratif di desanya. Emily yang berasal dari negeri jauh, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas kecil itu. Pada suatu malam yang cerah, mereka kembali duduk di bangku kayu di kebun kopi. Bintang-bintang kembali menari di langit, menyinari wajah-wajah yang penuh harapan. "Kita sudah sampai di rumah, ya?" tanya Emily dengan suara penuh haru. Randy memandangnya. "Iya, rumah di ujung dunia." Emily tersenyum dan memejamkan mata, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Rumah di ujung dunia bukan tentang tempat, tapi tentang bersama, dimanapun dan kapanpun. Dan di sanalah mereka membangun rumah itu dengan cinta, kesetiaan, dan janji yang tak pernah pudar.